Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, saya bersama Irul nih kameramen. Kita di kebun budidaya sancang, anting putri dan lain sebagainya lah, banyak bener. Kita akan coba sepilkan sama teman-teman, informasikan sama teman-teman, berbagi ilmu tentang bagaimana budidaya bonsai dengan sahabat kita, mentor kita, mentor petani ya. Dengan Mas siapa Mas? Romikir. Romikir. Mas, kenalkan daerah mana ini Mas? Kita Mas. Ini kita di daerah Metro Lampung ini Om. Metro Lampung. Metro Lampung, tepatnya di Metro Utara, di 28 Metro Di Utara. 28. Nah teman-teman, Metro ini kalau dari arah kita timur itu arahnya ke barat. Nah ini kita di kebun budidaya Mas Romi. Mas Romi, kita minta izin bagi-bagi ilmunya ya. Siap. Oke. Tapi kalau berbagi ilmu kita mungkin belum layak ya. Tapi kalau berbagi pengalaman, Itu semua bohong. Let's go. kalau teman-teman. berbagi pengalaman, Itu ayo. bohong teman-teman. Bohong. Soalnya kita juga masih belajar Let's Om. go. Tidak ada. Itu tidak ada ceritanya. Ini orang-orang hebat yang saya temui teman-teman. Tidak ada yang saya liput di Bonsai Brother ini kalau tidak orang hebat. Semuanya orang hebat termasuk beliau nih. Oke, let's go Mas Romi. Mas Oke. Romi, ini kan bahan bagus-bagus nih. Yang mana nih? Kita mau ngeliat yang mana? Itu boleh yang mana Mas Romi? Itu boleh. Oke, nanti yang awal mulanya yang mana dia ya? Ya. Awal mulanya pertamanya dari mana, bagaimana dan lain sebagainya. Mana Mas Romi? Contoh nih Mas Romi. Ini Oh, boleh. ini nih, mantap nih. Boleh nih, Kak Irul. Mukanya mana Mas Romi? Dari sini. Mukanya sana ya? Kebetulan Nah, tak bikin dari sini. boleh diterangkan dulu Mas Romi, ini berapa tahun, terus dari sebesar apa Mas Romi? Ini kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Satu 1 tahun 4 tahun bulan. 4 bulan. Ini dulu bibitnya dari sebesar dari pucuk. Dari Sebesar pucuk ini? Iya. Serius? Serius. Nggak usah bercanda lah. Betul. Nanti kita lihat bibitnya ya. Kita lihat bibitnya. Oke. Nah, 1 tahun 4 bulan segini? Dari sebesar ini paling besar sebesar pulpen bibitnya. Paling besar. Paling besar sebesar pulpen. Berarti ada resep. Ada. Resepnya apa? Mas Romi, masanya ini besar loh, Mm-mm. bogel loh. Resep pupuk misalnya, tanahnya Resep. atau apa? Yang pertama kalau dari pengalamanku pribadi itu kita dari pembuatan bibitnya dulu. Oh itu? Ah. Oh berarti kita langsung ke proses pembibitan dulu ya, Iya. Mas Romi. Oke, let's go. Kita lihat dulu kayak mana Mas Romi. Boleh? Oke, yuk, mana Mas Romi? Ini dia, bro. Jangan rahasia-rahasia, Mas Romi. Sih. Enggak. Kalau rahasia-rahasia males saya udah jauh-jauh ini. 2 jam kita kesini, 2 jam ya, Bro. 2 menit. Nah, 1 jam 2 menit. Mana Mas Romi? Untuk pembuatan bibit contohnya kurang lebih seperti ini ya. Ini. Nah, Nih, seperti ini. Ini Nah, yang ini. paling besar ini paling besar. Nah, Ini bibit awal. ini bibit awal. Kita bibit awal itu langsung pecah batang. Ini kita bongkar ya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita langsung pecah batang itu jadi 6 pecahan atau 4 pecahan. Kalau memungkinkan untuk dibikin 6 pecahan, kita bikin 6 pecahan. Tapi kalau 4, kita 4 bikin saja. 4. Cukup, 4 pecahan juga cukup. Ini kebetulan yang 6 pecahan. Kok medianya bagus Mas Romi? Wah, ini medianya. Ini pasir Malang juga kayaknya nggak? Ini aku pakai campuran abu, abu atau sekam mentah, arang, sekam bakar. sekam bakar. Mm-mm. Itu tak campur sama tanah sedikit. Nah, Oh, jadi perbandingannya 2:1. Duanya abu, Uh-uh. satunya tanah. Oh, Mm-mm. abu sekam. Abu sekam, abu Oke. sekam. Nah, kalau kita bibitnya nggak cuman ini Om, kita nggak dicangkok ya, kita setek, tapi nggak langsung disetek. Kita pecah dulu kayak gini. Mm-mm. Jadi Murni belum ada akar sudah dibelah, iya, baru dicantel. murni. Jadi kita potong dulu pucukannya, Mm-mm. langsung kita belah, Mm-mm. baru kita setek. Ya inilah Nah. pucuk ini segini nih. Nah, iya, pucuk-pucuk yang segini-segini ini Iya, kita ya. Kita belah. langsung potong, kita belah. Ini tadinya pucuk ini setinggi ini juga apa? Enggak, Apa di tadinya bawahnya? cuma segini. Oh, Tadinya ini cuma panjang dia satu ya? jengkal cumanan. Ini nih tadinya 1 jengkal. Iya, tadi 1 jengkal. Oh. Terus begitu keluar akar dia langsung tambah tinggi kan. Ah, ah, Nah, kalau dia udah warnanya udah mulai coklat gini nih, ah, ah. bisa langsung dipindah ke ground. Oh. Jadi yang bikin besar, yang bikin pohon itu bisa sebesar tadi dalam waktu 1 tahun 4 bulan, itu karena bawahnya kan sudah lebar. Jadi selain nanti di perawatan, kita di bibit juga langsung kita bikin
untuk memaksimalkan pembesaran. Oh. Karena kalau cuman pucukan aja langsung kita setek, nggak tanpa dibelah, itu sama aja kayak cangkokan, lumayan lama, lumayan lama. Tapi pucuknya juga kita nggak boleh yang gede-gede ya, karena belahnya kan susah. Iya. Jadi bener-bener yang pucuk. Yang pucuk, yang hijau masih muda. Nah itu kita Paling besar potong. sebesar bolpen ya. Paling besar sebesar bolpen, paling besar. Ini teman-teman, ini contohnya ya. Nah. Ini contoh-contoh semua ya. Ini contoh-contoh. Ini sudah dibelah semua di bawah ya. Ini di bawah sudah dibelah semua. Nggak perlu diangkat Mas Romi, karena itu kita udah ada contohnya. Iya. Ya. Artinya ini kita cuma ngeliat batangnya aja teman-teman. Oke. Inilah dia prosesnya. Nah setelah ini Mas Romi, yang kayak begini ya. Ini perbedaan nih Mas Romi. Ini kan nggak ada pucuknya nih. Yang ini akan los ya, istilahnya los. Ini nanti pertumbuhannya bagaimana Mas? Kalau untuk pertumbuhan dia Bagus yang ini atau bagus yang ini? yang masih pucuk. Yang los ya. Masih yang los. Kalau ini tak potong karena aku mau bikin yang ini untuk size mame, situ mame. Jadi aku ngejar tumbuh cabang di bawah, nanti langsung tak nol di bawah supaya nanti kambiumnya langsung nutup dari kecil. Nanti kita lihat contohnya ya. Nanti kita lihat contohnya. Jadi nunggunya diantaranya akarnya sudah kuning kayak begini akar atau sudah kuning. baru kita potong? Baru Sudah kita ada potong. percabangan di bawah. Di bawah sudah ada cabang, kita potong, kita pindah ke ground. Itu nanti bisa membengkak. Bisa. Boleh contohnya Masih Mas sangat Romi? bisa. Contohnya untuk yang Ini proses awal ya? ini proses awal nih yang pecah 4 contohnya seperti ini ya. Oh iya. Nah, ini untuk yang pecah 4. Nih Kak Irul. Iya. Ini yang pecah 4. Ini belum kita belum dapat ilmu ini ya Irul ya. Belum dapat ini. Sebenarnya kita nggak mudeng-mudeng. Sebenarnya udah dapat tapi nggak mudeng. Ini Canda. dari pecah 4 ini. Dulu Betul, bibitnya pecah 4, terus ini masih 4 Mas. ini masih 4. Ini belum kita belah lagi. Nanti kita kasih lihat yang udah kita belah. Nah, ini aku mau berbagi pengalaman. Gimana Mas? Karena banyak juga teman-teman itu yang tanya kalau dipotong dari kecil gini apa masih bisa besar? Betul. Kan? Termasuk saya yang nanya itu Mas Rom. Terus tujuannya apa gitu kan? Nah, yang pertama tak kasih tahu, tujuan pertama aku motong dari kecil ini supaya nanti ketika ini sudah besar, cabang terusan dan cabang pertama ini besar, luka ini akan nutup dengan sempurna. Jadi nggak ada luka bekas potongan. Karena kalau kita motong ini dalam kondisi pohon sudah jadi bonggol, cabang sudah besar, lukanya juga akan semakin besar. Lama juga ya. Makin lama nutupnya. Mungkin nggak nutupnya sempurna, nggak sempurna. Nah, mungkin nggak bisa sempurna nutupnya. Makanya kalau kecil gini nanti dia kan nutupnya dia akan sempurna. Selain itu, karena ini bibit pecah batang, kalau dia nggak dipotong dari kecil kayak gini, nah, kalau kita nunggu besar dulu baru kita potong, itu rawan belah. Oh, betul. Kalau untuk pecah batang, makanya banyak kejadian teman-teman yang saya pribadi bikin bibit pecah batang itu batang, belah udah. ketika di nol. Karena lukanya, karena dia belum diikat sama bablas. kambium. Betul, Nah, bablas dia. Jadi tujuannya Berarti ini seperti itulah kira-kira. calon bogel semua ini ya. Ini Bogel kecil-kecil calon mame. situ mame kalau yang ini. Kalau mau bikin small atau medium tinggal di jaraknya tinggal dijauhin lagi aja. Ini aja begini aja kita udah ngeliatnya seneng loh, Mas Romi. Yuk kita kesini yuk. Nah, itu mau ditanam dulu nggak? Nanti kita tanam ini. boleh, teman-teman. boleh. Rul, ini nanti Nah. episode ini nanti bagaimana cara nanamnya sama Mas Romi ya. Siap. Ini kita taruh sini dulu Mas Rul. Saya bawa aja lah. Nanti lupa Rul. Ini Rul. Nah, penting ini ada bener. contoh belahan Nih, yang ini lagi. yang Ini yang banyak udah nih ya. kita belah. Ini banyak nih Mas Rom. Nah, ini yang sudah dibelah. 6 ini kalau nggak salah. Ini yang belah 6. 6 ya. Kalau yang belah 6 kita nggak belah lagi ya. Kalau yang untuk belah 6 kita nggak ada belahan kedua. Tapi kalau yang belahan 4 itu masih kita belah lagi. Contohnya Mukanya mana Mas Romi? dari sini. Mukanya sana ya? Kebetulan Nah, tak bikin dari sini. boleh diterangkan dulu Mas Romi. Ini berapa tahun? Terus dari sebesar apa Mas Romi? Ini kurang lebih 1 tahun 4 bulan. 1 1 tahun 4 bulan. 4 bulan. Ini dulu bibitnya dari sebesar dari pucuk. Dari Sebesar pucuk ini? Iya. Serius? Serius. Nggak usah bercanda lah. Betul. Nanti kita lihat bibitnya ya. Kita lihat bibitnya. Oke. Nah. 1 tahun 4 bulan segini. Dari sebesar ini paling besar sebesar pulpen bibitnya. Paling besar. Paling besar sebesar pulpen. Berarti ada resep. Ada. Resepnya apa? Mas Romi, maksudnya ini besar lu, bogel lu. Resep pupuk misalnya, tanahnya Resep. atau apa? Yang pertama kalau dari pengalamanku pribadi itu kita dari
pembuatan bibitnya dulu. Oh itu. Ah, ah. Oh berarti kita langsung ke proses pembibitan dulu ya, Iya. misalnya. Oke.